guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yolanda Sheila Edukasi Bersama. Nah, jika di video sebelumnya kita telah belajar bersama tentang asal-usul dari suku Toraja. Nah, di video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang 8 keunikan tradisi dari suku Toraja. Ayo kita belajar bersama. Tradisi suku Toraja terkenal dengan keunikannya. Hal ini lantas membuat Toraja menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang tersohor hingga mancanegara. Oke guys, langsung ke pembahasan 8 keunikan tradisi dari suku Toraja. Yang pertama adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah tradisi upacara kematian suku Toraja yang diyakini sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang. Masyarakat suku Toraja meyakini bahwa mati adalah suatu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib. Sehingga selama rangkaian ritual Rambu Solo belum dilakukan hingga rampung, maka sang mayat akan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Ritual Rambu Solo membutuhkan banyak biaya karena harus mengorbankan kerbau. Sehingga jika biaya keluarga belum mencukupi, maka mayat akan terus disimpan hingga mampu menggelar Rambu Solo. Rambu Solo terdiri atas beberapa ritual adat yang dilakukan secara runtut oleh masyarakat suku Toraja. Ritual dalam Rambu Solo terdiri atas Mapasulu, Mangriu Batu, Mapopeng Kalua, Ma Pasonglo, Mantanu Tedong, dan Mapasilaga Tedong. Tradisi yang kedua adalah Rambu Tuka. Berbeda dengan Rambu Solo, Rambu Tuka atau Rampe Mata Alo merupakan ritual upacara sukacita atau syukuran masyarakat Toraja atas syukuran rumah, hasil panen yang baik, dan kegembiraan lainnya. Melansir dari laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, upacara Rambu Tuka diyakini telah berkembang sejak zaman purbakala beriringan dengan kedatangan manusia pertama di muka bumi. Hal ini karena Rambu Tuka adalah bagian yang integral dengan sistem kepercayaan masyarakat Toraja kuno yang disebut Aluk Todolo. Upacara Rambu Tuka digelar di sebelah timur rumah, barung-barung atau tongkonan, serta dilaksanakan ketika matahari menanjak. Tradisi yang ketiga adalah Mak Letoan. Tradisi Mak Letoan merupakan salah satu ritual dalam rangkaian Rambu Tuka. Dalam tradisi ini, orang-orang mengarak sebuah rumah-rumahan adat tongkonan yang berisi babi. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan persaudaraan. Makna tradisi ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas keberhasilan yang sudah diraih. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan berbagai keluarga dalam prosesi ritual Mak Letoan ini. Adapun tradisi Mak Letoan yakni digaragan letoan atau pembuatan letoan yang merupakan kotak yang menyerupai tongkonan, kemudian babi dibule atau diarak, dirempun atau dikumpulkan, lalu ditunuh atau disembelih. Tradisi yang keempat adalah Mak Nene. Mak Nene merupakan ritual membersihkan serta mengganti pakaian mayat para leluhur yang sudah meninggal ratusan tahun. Ritual ini dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir. Ritual ini berlangsung di mana peti-peti mati para leluhur dikeluarkan dari makam-makam liang batu, kemudian diletakkan di tempat upacara. Setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, jasad itu kemudian dibersihkan. Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru. Biasanya ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang. Rangkaian ritual Mak Nene ini kemudian ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat tongkonan untuk beribadah bersama.
Upacara Mak Neni ini dianggap sebagai wujud kecintaan masyarakat suku Toraja terhadap para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Melalui ritual ini, masyarakat suku Toraja berharap arwah leluhur akan menjaga mereka dari segala gangguan jahat, hama tanaman, dan juga kesialan hidup. Tradisi yang kelima adalah Rampanan Kapa. Melansir laman warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud RI, Rampanan Kapa merupakan pernikahan adat pada suku Toraja. Pernikahan adat ini merupakan aspek yang dianggap sakral dalam ajaran Aluk Todolo atau leluhur suku Toraja. Rampanan Kapa diyakini sebagai pangkal dari berkembangnya Maklolo Tau atau hubungan sesama manusia. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, Datuk Lauku adalah moyang pertama manusia yang dinikahkan oleh Puang Matua dengan seorang lelaki yang bernama To Tabang Tua. Pernikahan ini kemudian dianggap sebagai pernikahan pertama dalam sejarah manusia suku Toraja. Pernikahan ini disaksikan langsung oleh Puang Matua yang kemudian dikenal dengan sebutan Rampanan Kapa. Tradisi Rampanan Kapa merupakan upacara pernikahan secara adat yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh penghulu agama melainkan pimpinan adat. Penghulu agama hanya mendampingi pemangku adat dalam mensahkan pernikahan berdasarkan ketentuan tanah atau mas kawin seseorang. Tidak ada kurban dalam upacara Rampanan Kapa. Hewan yang dihidangkan seperti babi dan ayam hanya sebagai hidangan berdasarkan ketentuan adat, terutama aturan pembagian daging atau manta bagi pemangku adat yang terlibat. Waktu pelaksanaan Rampanan Kapa dilakukan antara waktu penyelenggaraan Rambu Tuka pada pagi hari dan Rambu Solo pada waktu sore hari. Rampanan Kapa mengandung aturan-aturan yang dinamakan Adakna Rampanan Kapa atau hukum pernikahan adat yang telah disesuaikan sesuai agama Kristen yang dianut oleh masyarakat Toraja pada umumnya. Yang keenam adalah Sisemba. Melansir laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Sisemba merupakan olahraga kaki tradisional yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Toraja sejak lama. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari ritual syukuran atau Rambu Tuka dan ritual kematian atau Rambu Solo. Permainan ini dimaksudkan sebagai sarana hiburan setelah acara ritual selesai dilakukan. Selain itu, permainan ini biasanya dilakukan pada akhir Juni hingga awal Agustus karena saat itu masyarakat Toraja biasanya panen padi. Permainan ini terkadang berlangsung keras hingga terjadi patah tulang, bahkan bisa mengancam nyawa. Tetapi, kecelakaan itu diterima sebagai resiko permainan, bukan sebagai bibit permusuhan. Adapun makna yang ingin dibangun dalam permainan ini adalah persaudaraan dan kemampuan menerima resiko hidup sekeras apapun. Tradisi yang ketujuh adalah Makbugi. Makbugi adalah ritual tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat suku Toraja. Tradisi ini merupakan pengaruh dari suku Bugis ketika menguasai tanah Toraja. Usai perang, tanah Toraja mendapatkan wabah penyakit, kelaparan, dan kemarau panjang. Masyarakat meyakini bahwa musibah ini adalah murka penguasa alam karena masyarakat Toraja telah tercemar dengan budaya luar seperti gemar berjudi. Oleh karena itu, seluruh masyarakat keluar rumah menyanyikan lagu ritual, memasang umbul-umbul dari daun ijuk muda, tanaman berhias merah dan kuning yang dipasang di sepanjang jalan sebagai simbol permohonan kepada dewata. Ritual ini kemudian disebut Makbugi. Pelaksanaan Makbugi sendiri dipusatkan di tongkonan pemimpin adat dan seluruh biaya ditanggung oleh keluarga tongkonan. Tradisi yang kedelapan adalah Mangrara Banua. Tradisi ini dilakukan suku Toraja sebagai selamatan atas selesainya pembuatan banua barung-barung atau tongkonan. Tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak lama, beriringan dengan pembangunan rumah tradisional Toraja.
Kewajiban melaksanakan tradisi ini adalah tugas bagi seluruh keturunan dari Tongkonan sebagai pengabdian terhadap keluarga Tongkonan. Oke guys, itulah 8 keunikan dari tradisi suku Toraja. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang suku Toraja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran melalui kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.